Morning info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Noviargia Taufik. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Praktikum Perpajakan oleh dosen pengampu Bapak Derianto. Pertama-tama, saya akan share screen untuk tugas dan kalkulatornya. Ya, saya akan mengerjakan satu soal, yaitu kita bisa lihat di sini ada soal, Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji 15 juta per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS ke tenaga kerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 160.000 per bulan, tapi akan dikoreksi menjadi 150.000 per bulan karena dilihat besarannya itu yaitu 1% ya. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2%. Jadi perusahaan membayar 3,7 dan Alia membayar 2% dari gajinya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan, dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji. Nah, pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur overtime senilai 2 juta. Jadi yang kita cari sekarang adalah nilai PPh 21 terutang bulan Mei 2020. Oke, nah di sini salah satu tugasnya itu adalah eh, membuat video perhitungan PPh di sistem Ortax. Nah, ini kita udah masuk di sistem Ortax ya. Di sini ada NPWP, status kawin, tanggungan. Nah, kalau tadi kita lihat untuk soalnya itu statusnya itu menikah, jadi kawin. Terus tanggungannya adalah 3 karena memiliki 3 anak ya. Terus kita ganti Mei, terus status masuknya. Oke, nah dari soal kita bisa lihat Alia menerima gaji 15 juta per bulan. 15 juta. Oke, 15 juta. Taruh di sini 15 juta. Next-nya itu mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan 1% dari perhitungan gaji, yaitu 150. Itu kita taruh di premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ya, karena ini perusahaan membayar ya 150.000. Terus next, di samping itu perusahaan membayarkan iuran JHT 3,7. JHT-nya 3,7. 3,7% itu dari 15 juta itu 555.000. Jadi kita taruh aja di sini. 15.555.000. Terus juga Alia membayar iuran JHT 2%. 2% itu adalah 300.000. Jadi kita taruh di sini 300.000. Terus next-nya ada premi JKK-nya 0,24%. Terus JK-nya yaitu jaminan kematiannya 0,3% dari gaji itu dibayarin sama perusahaan juga. Nah, JKK-nya itu 0,24 itu 36.000. Jadi kita ganti di sini ya. 150 ditambah 36.000, 186.000. 186.000. Next-nya itu ada jaminan kematian 0,3%. 0,3% dari gaji itu 45.000.
Jadi ditambah lagi 186 ditambah 45.000 itu 231.000. Oke, pada bulan Mei, Alia menerima overtime 2 juta. Terus kita taruh di sini 2 juta ya. Terus kita mulai pencet hitung. Nah, di sini dapat ya penghasilan bruto setahunnya 213.432, terus udah gitu biaya jabatannya, iuran pensiunnya dalam setahun, terus ini jumlah pengurang dalam setahun juga, terus penghasilannya itu 203.832.000. Nah, ini penghasilan yang disetahunkan, itu setahun ya. Nah, PTKP-nya adalah 72 juta. Kenapa 72 juta? Karena dia sudah kawin dan memiliki 3 anak. 3 anak itu hitungannya adalah 72 juta. Nah, kita harus mengurangi nih dari penghasilan neto dikurang sama penghasilan tidak kena pajak. 203.832.000 dikurangi dengan 72 juta. Dihasilkan 131.832.000. Nah, untuk PPh pasal 21 atas PKP-nya di sini sepertinya agak tidak meyakinkan. Jadi saya menghitung sendiri. Mohon maaf Bapak, saya coba menghitung sendiri di sini rada beda dengan perhitungan di Ortax ya Pak. Kalau di sini kita lihat itu PPh pasal 21 terutangnya itu 1.147.900. Oke, kita share lagi untuk perhitungan ini. Nah, saya di sini bikin contoh kertas kerja ya Pak. Menghitung PPh 21. Nah, di sini penghasilan brutonya kita lihat 15 juta ya. Saya akan share soalnya lagi. Kita lihat di 15 juta, terus BPJS-nya juga ada 150.000 ya. Di soal itu salah kalau yang saya lihat karena presentasenya aja 1% Pak dari 15 juta. Terus untuk JHT-nya ini 3,7 ya, itu di 555.000. JKK-nya itu 36.000. Ini JK aja. Ini 45.000. Dan ada biaya lemburnya itu 2 juta. Kita ketemu di sini total penghasilan brutonya adalah 17.786.000. Nah, ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu maksimal 500.000. Jadi saya taruh 500.000. JHT yang dibayarkan sendiri adalah 2% Pak dari penghasilan bruto, yaitu 300.000. Maka ketemu 16.986.000 penghasilan net 1 bulan. Kita kalikan ke 1 tahun, kita ketemu 203.832.000. Terus Alia itu memiliki 3 orang anak dan sudah menikah ya Pak. Jadi kita lihat di sini sudah kawin, tanggungannya 3 adalah 72 juta. Kita kasih di sini. PKP 1 tahunnya adalah 203 juta dikurangin dengan 72 juta. Jadi hasilnya 131.832 juta. Kita dapat 131.832 juta. Nah, kita nanti bisa ngelihat di sini, Pak. Di sini ada, kita hitung PPh pasal 21 terhutang. Nah, tarifnya itu progresif, Pak. Kita bisa lihat di sini, 5% itu 0 sampai 50, 15% itu 50 sampai 250. Karena ini di 131, berarti kita pakai 5% dan 15%. Oke. 5%-nya itu di 50 juta. Di 50 juta, maksimal di 50 juta. Jadi kita taruh di sini 50 juta.
Terus berarti sisanya dari 131 dikurangi 50 ini adalah 131.832 dikurang dengan 50 juta. 81.832, 81.832.000. Yang ini kita tidak pakai. Ya, dan menghasilkan adalah 5% kali dengan 50 juta. Dengan 15% kali dengan 81.832. Kita mendapatkan hasil PPh pasal 21 terhutang dalam 1 tahun itu 14.774.800 dan terutang 1 bulannya yang kita cari adalah bulan Mei adalah sebesar Rp1.231.233. Jadi Alia harus membayar Alia memiliki PPh terutang Rp1.231.233.000. Seperti itu. Oke, baik. Sudah selesai Pak sampai di sini penjelasan saya terkait satu soal yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya jabarkan, sudah saya jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah perhitungan, mohon dikoreksi dan mohon arahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.